Tak sulit bagi orang Batak untuk merunutkan garis keturunan mereka. Mereka akan tahu dari keturunan marga apa dan lahir sebagai generasi keberapa. Begitu juga masyarakat adat Pandumaan Spituhuta. Mereka akan tahu sudah berapa lama mereka hidup di kampung dan wilayah adatnya. Termasuk hutan kemenyan atau tombak hamijon yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Sudah 16 generasi atau sekitar 300-an tahun, masyarakat adat Pandumaan Spituhuta mengelola kemenyan sebagai sumber mata pencarian utama. Ini ada hitam-hitamnya nih bekasnya. Desa Pandumaan Spituhuta yang berada di Kecamatan Polung terkenal sebagai Tano Marbun, yakni daerah atau tanah asal-usul dari marga-marga turunan Marbun. Keturunan Toga Marbun adalah Lumban Batu, Banjar Nahor, dan Lumban Gaul. Hasil penelitian ilmiah Balai Arkeologi Sumatera Utara menunjukkan bahwa dari analisa radiokarbon atas sampel arang yang diperoleh di Parik Lumban Gaul, dipastikan telah ada aktivitas marga Lumban Gaul pada kisaran 200 tahun yang lalu di lokasi tersebut. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan secara partisipatif, luas hutan kemenyan Pandumaan Spituhuta adalah 3.934 hektar. Sejak dulu kemenyan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak hanya kebutuhan hidup sehari-hari, namun juga untuk biaya adat, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah daerah juga mengakui 60% warga Humbang Hasundutan bekerja di sektor perkebunan kemenyan, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 2,1 miliar rupiah setiap minggunya. Produksi kemenyan di wilayah ini bisa mencapai 60 ton per bulan. Pendapatan masyarakat per tahunnya untuk 1 hektar tanaman kemenyan bisa mencapai 75 juta rupiah. Jelas hutan kemenyan bagi masyarakat adat Pandumaan Spituhuta adalah sebuah karunia Tuhan yang harus selalu dijaga. Tanaman ini tidak bisa tumbuh di daerah lain. Namun tahun 2009 adalah tahun yang penuh luka dan duka bagi masyarakat Pandumaan Spituhuta. Kementerian Kehutanan memberikan izin untuk beroperasinya sebuah perusahaan bubur kertas yang rakus akan kayu. Indo Rayon, yang dulu pernah dihentikan operasionalnya karena pencemaran dan pengerusakan lingkungan, beroperasi kembali dengan nama baru, yaitu PT Toba Pulp Lestari atau TPL. Luas konsesi perusahaan ini mencapai 269.000 hektar, di mana areal konsesinya tersebar di 11 kabupaten di Sumatera Utara, salah satunya Kabupaten Humbang Hasundutan. Masyarakat adat Pandumaan Spituhuta marah dan melakukan perlawanan. Ketika hutan kemenyan mereka masuk dalam konsesi TPL, bahkan sekitar 200 hektar hutan kemenyan sudah dibabat habis oleh TPL. Penolakan dan perlawanan masyarakat adat Pandumaan Spituhuta terhadap TPL berakhir dengan penangkapan dan penyergapan oleh aparat BRIMOB yang mengepung desa Pandumaan Spituhuta. Jangan. Bawa kau ke aparat keamanan. BRIMOB menangkap para kaum laki-laki yang dianggap sebagai pemimpin kelompok masyarakat yang melakukan penolakan dan dianggap provokator. Di sudah segala penjuru. Aksi penangkapan yang dilakukan BRIMOB tidak menyurutkan perjuangan mereka untuk berhenti menyuarakan hak atas hutan kemenyan mereka. Mereka menuntut keluarga mereka yang ditangkap untuk segera dibebaskan. Bebaskan Pak, suami kami dan anak-anak kami. Allah, kasihan. Pakai bapak dan beri kemanusiaan. Bila
yang adil dan beradab. Bendera merah putih itu tegakkan di tumpah yang suci dan berani. Saya sendiri berani Pak. Sekarang ini ditangkap pun, dimatikan pun di sini. Asalkan saya tetap dengan suami saya. Udah kangen, udah rindu. Aksi demonstrasi yang terus-menerus yang mendatangkan seluruh warga Pandumaan Sipitu Huta akhirnya membuat aparat kepolisian melepaskan warga yang selama ini sempat dipenjara. Sudah 5 tahun masyarakat adat Pandumaan Sipitu Huta menyuarakan hak-hak mereka terhadap hutan Kemenyan. Mereka tidak akan membiarkan hutan Kemenyan yang dijaga dengan budaya, penuh dengan akar sejarah, dan diwariskan oleh para opungnya, dirusak dan ditebang hanya untuk memenuhi kebutuhan sebuah perusahaan bubur kertas. Sebuah perusahaan yang bernama Toba Pulp Lestari.